tuh sebagai human capital harus tahu lu sekarang jagonya di mana. Ya. Contoh mungkin yang di sini karena ini lagi pembuatan konten, mungkin ada orang tuh jagonya itu jago videografi. Ya. Nah, lu sebagai human capital diri lu sendiri, gimana caranya lu bisa nambahin skill lagi untuk layering ke skill berikutnya yang akhirnya bikin lu tuh beda. Oke. Orang-orang yang susah berkembang menurut gua bisnisnya, orang tuh mikir selalu zero sum game. Biaya marketing kan kayak abstrak gitu kan. Oh, gua bakar 100 juta kan abstrak gitu kan. Ya. Tapi saat kita bisa mengkuantifikasi ini per customer, jadi kan langsung kebayang, oh ternyata gua itu untuk onboarding 1 juta user butuh 100 juta. Oke. Gua jualan bakso goreng gitu kan, kenapa gua harus mikirin ya cost per impression gua, cost per leads gua, berapa banyak yang WA gua, ya kan? Tapi kalau ngobrolin secara tolol aja, kalau misalkan kondisinya lu adalah lu pengen scale, economies of scale yang lu pengen dapetin, sebenarnya lu butuh. Betul. Hai semuanya, kembali lagi di Voknomics Podcast. Jadi kita dapat feedback dari konten-konten kita kalau obrolan kita tuh banyak jargon, banyak istilah ekonomi, banyak istilah finance yang mungkin teman-teman belum pernah dengar atau belum begitu mengerti. Dan hari ini kita mau ngajak satu orang narasumber sebagai co-hostnya aku. Kita bakal bahas istilah-istilah ekonomi, jargon-jargon keuangan, jargon-jargon ekonomi yang sering kita dengar, yang pernah kita dengar, dan gimana relevansinya dengan bisnis sekarang, gimana jargon-jargon ini bisa membantu di keuangan dan bisnis teman-teman di zaman sekarang. Dan beliau juga pernah bikin konten serupa dengan jargon-jargon ekonomi tapi menghubungkan dengan kehidupan. Dan kali ini narasumber kita mau menghubungkan dengan bisnis dan keuangan. So, please welcome Agus Leo Halim as my co-host. Thank you Win udah Welcome back lagi. Agus Leo Halim. Luar biasa, thank you banget tuh diundang ini, privilege-nya luar biasa ini. Untuk kesekian kali. Untuk sekian kalinya. Hari ini kita bakal bahas jargon-jargon ekonomi, istilah-istilah keuangan yang sering kita obrolin, tapi mungkin teman-teman penonton penikmat Voknomics banyak yang pengen tahu lebih. Yep. Dan relevansinya dengan bisnis mereka dan keuangan mereka. Ya, tapi disclaimer dulu kali ya. Kita sih berdua sarjana ekonomi, tapi ya kita mengetahui dan kita praktisi. Tapi tidak benar-benar dalam konteks akademi kali ya. Bukan ahli lah ya. Bukan ahli, kita bukan expert. Itu disclaimer dulu kali ya. Ya, jadi ngobrol-ngobrol soal istilah ekonomi yang kita tahu dan kita jalanin. Kita praktekkan. Kita praktekkan. Ya. Oke, what's the first jargon? Kalau ekonomi ya, bener-bener plak-plak menurut gue satu terms yang mungkin orang itu belum tahu, namanya itu human capital. Human capital. Jadi gimana caranya memastikan kita punya sumber daya manusia yang mempunyai suatu aktivitas yang bisa memproduksi output. Right. Itu mungkin banyak orang tuh kayak seakan-akan ekonomi yang penting cari cuan dulu gitu. Oke. Tapi padahal sebelum lu cari cuan, lu harus bisa memastikan lu tuh punya human capital untuk bisa memproduksi aktivitas tersebut gak? Right. Untuk memperbesar probabilitas tuh untuk dapat cuan. Betul. Nah, jadi banyak orang tuh kadang-kadang miss tuh terhadap human capital. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin bisnis, kita mungkin relevansinya adalah they have to know the productivity of the human capital. Yes. Ya. Dan Setuju, harus dicoba dirincikan kayak kira-kira apa aja sih human capital yang gue butuhkan. Right. Contoh yang mungkin yang buat kita lebih konkret lagi, mungkin kita ngomongin ada yang operasional human capitalnya, ada yang human capitalnya itu lebih concentrated ke jualan, ada human capital yang concentratednya terhadap keuangan, gimana caranya ngejaga perusahaan itu lebih baik gitu. Nah, itu komponen-komponen yang harusnya lebih bagus kalau misalkan ada orang-orang yang expert di bidang sana masing-masing gitu. Oke, dari segi relevansi dengan bisnis yang Agus jalanin, yang lu jalanin, gimana cara memastikan this human capital is produktif atau sudah tepat gitu? Iya, kalau misalkan in the very generic sense, kita itu harus mempunyai KPI terhadap divisi masing-masing. Oke. Contoh kalau misalkan divisinya sales, berarti kan udah jelas nih, dia punya kepentingan adalah mencari duit. Oke. Ya kan, gimana caranya dia itu menambahkan omset ke perusahaan. Ya. Jadi itu fokus ke sana. Kalau misalkan divisi operasional, dia punya kepentingan adalah KPI adalah membuat semua rodanya itu berputar dengan baik. Dia itu menjaga duit. Right. Nah, gimana caranya memastikan operasional kita itu udah tahu gimana sih SOP yang baik, gimana caranya chain of command-nya bisa terdistribusikan ke semua orang di perusahaan tersebut. Atau finance juga itu adalah gimana cara kita itu bisa menghemat duit. Ya. Semua PO, semua kartu stok, semua inventaris itu kita pastikan untuk
kita benar-benar jaga baik-baik dan bahkan bisa kita buat lebih efektif dan efisien lagi untuk bisa lebih murah lagi. Yes. Ini banyak hubungannya dengan human resource department sebenarnya ya. Kita ambil contoh deh, salah satu bisnisnya lu, Gus. Coffee shop aja lah ya kita ngomongnya. How relevant this human capital theory dalam lu merekrut people in your coffee shop misalnya? Sangat relevan dalam konteks kita itu harus tahu kita di quarter ini atau semester ini atau tahun ini agendanya apa. Contoh kalau misalkan kita mau ekspansi, udah jelas kalau ekspansi berarti relevansinya sama kita punya keuangan, kita punya sales. Nah dari sales itu berarti kita harus tahu human capital kita tuh kita fokuskan di sales. Oke. Jadi terhadap makronya dulu gitu loh. Nah mungkin itu agak bikin orang tuh jadi terlalu abstrak karena nggak semua orang punya bisnis ya. Jadi gue coba masukkan lagi dalam konteks pribadi lah. Oke. Jadi dalam konteks pribadi, lu tuh sebagai human capital harus tahu lu sekarang jagonya di mana. Ya. Contoh mungkin yang di sini karena ini lagi pembuatan konten, mungkin ada orang tuh jagonya itu jago videografi. Ya. Nah, lu sebagai human capital diri lu sendiri, gimana caranya lu bisa nambahin skill lagi untuk layering ke skill berikutnya yang akhirnya bikin lu tuh beda. Oke. Specific knowledge kalau bahasa kerennya itu. Right. Gue sempat podcast sama Bro Rian founder Bardi ya. Kita ngobrolin soal recruitment juga human resource dan dia ada ngomong satu hal yang interesting sih. Salah satu cara dia merekrut adalah namanya character match. Jadi karakter si talent ini match gak dengan skill yang atau job desk yang dia mau kerjakan, job desk yang dia kasih, Bro Rian kasih ke mereka. Jadi kalau karakternya tuh gak cocok dengan job desknya, di-cut langsung sama dia. What do you think about that kind of cara ya? Iya, kalau secara makro gue ngeliatnya itu kan dia pokoknya dia hiring fast tapi firing juga fast. Ya. Kalau konteksnya itu ya kalau di makro kan strateginya dia benar atau salah subjektif. Karena subjektif terhadap industrinya. Ya. Karena industrinya kalau misalkan kita tahu mungkin contohnya kita tahu untuk closing itu sangat lama, mungkin butuh dinamika tersendiri. Ya. Karena kan gak bisa langsung kelihatan dia masuk langsung kelihatan hasilnya. Betul. Tapi kalau misalkan yang sifatnya mungkin pada umumnya tuh cash flow bisnis, yang nanti kita mungkin bahas cash flow itu bisnis apa. Ya. Kalau misalkan cash flow bisnis yang benar-benar langsung dapat cash flow itu harusnya dia datang langsung kelihatan tuh impact-nya gitu. Ya. Tapi kalau misalkan yang sifatnya itu bisnis yang banyak piutangnya, account receivable-nya, itu mungkin dia butuh waktu untuk kelihatan barangnya itu seperti apa gitu. Betul. Jadi ngejawab pertanyaan lu sih, menurut gue sih highly subjektif atau highly dependent ke industri masing-masing. Spesifik ya. Ya. Oke, good. Kesimpulannya dari human capital theory untuk Menurut gue itu adalah fundamental buat lu tahu gimana caranya itu lu bisa pricing dirinya lu ataupun bisnisnya lu. right. Oke. Kita masuk ke second jargon. Berikutnya menurut gue konsep yang mungkin orang itu butuh tahu banget walaupun sangat generik ya, yaitu adalah demand and supply curve gitu kan. Yaitu ada permintaan dan penawaran. Demand and supply adalah istilah yang paling sering kita dengar dalam konteks ekonomi ya. Iya. Dan itu ada hubungan pricing juga tuh. Jadi kan dibilangin kalau misalkan demand sama supply-nya itu semua sama, itu kan dapat equilibrium-nya kan di tengah-tengah gitu kan. Permintaan dan penawaran sama, tengah-tengah tuh equilibrium-nya dapat tuh price sama kuantitasnya. Ya. Tapi saat supply-nya itu tanda kutip makin turun, tapi orang itu demand-nya tinggi, nah itu bikin bisa price-nya makin tinggi. Ya. Nah juga vice versa, kalau misalkan supply-nya itu banyak tapi demand-nya rendah, nah alhasil kita punya harga juga bisa turun. Ya. Nah relevansi ke human capital adalah lo harus tahu lu tuh mau main di mana gitu. Apakah jangan-jangan lu punya skills, lu punya keterampilan, lu punya skills, itu semua itu ke barang-barang yang banyak supply-nya. Ya. Jadi lu belum tentu bisa pricing sesuai dengan keinginan lu gitu. Ini kita hubungkan dengan human capital ya. Contoh misalnya apa, Gus? Yang paling sekali lagi karena kita di dunia konten kita ngomongin videographer lah. Videographer, seberapa banyak videographer yang ada di Indonesia marketnya? Banyak kan? Banyak. Kalau misalkan lu editingnya cuma itu toh ya alhasil lu punya price juga kagak bisa lebih tinggi kan? Karena kan akhirnya jadi jatuhnya komoditas. That's good. Nah, jadi pebisnis ini atau kalian yang di sini pengen pricing harganya kalian harus tahu kalian tuh ada main di mana gitu. Karena permainan permintaan dan penawaran ini itu sangat berpengaruh ke kalian punya pricing. Right. Karena kalau misalnya supply-nya rendah tapi demand-nya tinggi, nah itulah saat pricing kalian tinggi. Di mana yang orang pada umumnya ngomongnya scarcity-nya tinggi juga.
So this is not relevant only buat businessman juga, tapi buat orang yang berkarir ya, sebagai profesional juga kan. Setuju. Ya. Jadi ya mungkin lu juga bisa komentarin di industri properti ya. Tapi kalau di industri yang gue coba tekunin ya semua orang yang tanda kutip makin tinggi kompetensinya, alhasil makin rendah juga banyak orang yang ada di sana. Betul. Jadi kita mungkin lebih konkretin lah ya. Berapa banyak orang yang pengen menerima stres A, B, C, D, F, G. Orang maunya itu cuma dapat stres A doang gitu. Ya. Saat ada orang yang berani terima stres A, B, C, D, F, G, itu kan jadi aneh tuh orang. Ya. Unik gitu kan. Betul. Alhasil supply dia rendah. Ya. Alhasil pricing dia sendiri dengan kompetensi dia udah bener ya, Ya. akan menjadi dia punya pricing itu tinggi. Jadi dia itu mau naik level atau bahasa paling kasarnya adalah tangga corporate jadi makin gampang. Karena dia beda. Ya. Gitu. Gua nggak tahu kalau misalnya industri properti juga bisa relate gitu. Industri properti mungkin sangat berhubungan dengan output ya. Jadi dia di value dari output. Agak simple lah, quite simple. Ya semakin dia produce bigger output, semakin value-nya lebih tinggi. Ya, tapi dalam konteks bisnis juga kayaknya juga relevan di industri properti kan, dimana kan industri properti pada umumnya kan dia kasih tahu bahwa lu kalau misalkan di pre-launch tanggal sekian, Oke. habis itu unitnya sisa sekian, pada umumnya orang bilang bahwa harganya akan naik. As a developer ya, ini As a developer, Betul betul. Dan boleh gua tambahin juga Gus, sama kayak orang-orang yang bikin konten di YouTube. Ya. Ini juga hasil dari podcast ngobrolan gua sama Bro Rian Bardi. Dia ngomong soal jual diri, jual solusi, jual mimpi ya. Nah, yang pertama adalah jual diri yang dilakukan sekarang juga. Jual diri, naikin value lu, ya. Naikin attention ke lu juga. Which is orang jadi tahu lu, dari tahu skill lu, jadi tahu apa yang lu bisa value, apa yang lu bisa provide gitu. Ya, jadi itu contoh yang relevan yang bisa kita pakai dalam hal supply and demand yang relevansinya dengan human capital tadi. Jargon ekonomi berikutnya adalah price taker and price maker. Ada komen? Ya, kalau itu gue kasih tahu ke orang di gue punya YouTube itu, gue kasih tahu bahwa lu begitu udah ada kemampuan dan tapi supply-nya rendah, lu bisa jadi price maker. Oke. Tapi kalau misalkan lu yang tidak punya kemampuan dan supply lu banyak, Ya, lu jadi price taker. price taker. Jadi itu konsep kalau misalnya dikonkretkan ke pebisnis, ya lu harus mempunyai suatu kedewasaan tahu lu tuh ada di mana gitu. Ya. Apakah lu beda banget dan banyak demand-nya, lu bisa bikin suatu permintaan yang artificial buat orang tuh berasa kayak sekarang perceived value-nya, kayak nilai tambahnya yang dilihat sama orang secara perceived itu benar-benar tinggi. Nah, itu lu bisa tuh jadi price maker. Ya. Contoh mungkin yang buat orang bisa kebayang, kita ngomongin orang-orang itu tuh jualan status sosial. Oke. Emang kuantitasnya itu didikitkan, alhasil jadi scarcity-nya ada. Dan karena itu dipakai sama orang-orang keren atau orang-orang yang profil statusnya itu tinggi, jadi perceived value seakan-akan itu brand keren. Oke. Alhasil jadi dia bisa bikin jadi price maker. Price maker. Tapi kalau misalkan lu contoh ngomongin industri rumah tangga pada umumnya, kita ngomongin orang jualan bakso goreng gitu kan ya. Bakso goreng karena sifatnya itu tidak ada status sosialnya, kuantitas juga banyak yang kerjain, semua orang juga bisa kerjain, barrier to entry-nya rendah. Alhasil lu mungkin harus mau kagak mau jadi price taker karena ya udah ada nih so-called red ocean ya, udah kebanyakan lautan merahnya, orang-orang yang main ini semua tuh udah banyak. Sih bikin orang itu oh ya udahlah, marketnya berapa gue ikutan gitu. Ya. Gimana dengan industri di bidang jasa, Gus? Yang how do they become a price maker? Di bidang jasa kan kayak satu editor dengan editor lain bisa jomplang banget nih harganya, value-nya gitu. Iya. Ya. Kalau gue sih ngeliatnya buat nggak terlalu modern banget, kita ngomong konvensional ya, kita ngomongin yang jasa-jasa pada umumnya, kita ngomongin lawyer, kita ngomongin dokter segala macam. Kan balik lagi ke branding orangnya kan ya. Kalau bahasa dulu mungkin reputasi kan. Ya. Semakin lu reputasi makin tinggi dengan lu punya social proof di mana bukti sosial bahwa lu tuh emang beneran jago, itu akhirnya meningkatkan perceived value-nya lu kan. Ya. Dan orang tahu kalau misalnya industri jasa itu kan bener-bener lu nge-trade lu punya waktu dengan problem tuh orang. Ya. Alhasil dia punya waktu sangat-sangat minim sekali, supply jadi rendah. Betul. Nah, saat di sana lah lu bisa jadi price maker. Right. Okay. So it's jargon yang relevan dengan industri apapun industri yang kita jalanin sekarang ya. Ya gue berani komentar sih, orang kalau misalnya mau masuk ke dunia ekonomi ini, dunia bisnis ini, lu harus tahu ya lu tuh price taker atau price maker gitu.
Right. Karena pada umumnya orang selalu bilang bahwa lu kalau misalkan jadi pionir, walaupun pionir itu agak sensitif ya, maksudnya definisi pionir apa juga kan Betul, agak betul. susah ya. Tapi orang yang klaim dia itu pionir berpikir oh lu bisa langsung jadi price Maker. maker. Tapi kan kita tahu kita pionir di bidang A, jangan-jangan bidang A itu punya indirect substitute ke barang B. Betul, Indirect substitute itu mungkin bahasa Indonesia adalah substitusi yang tidak langsung. betul. Contoh kita pikir kita mau bikin pedal pertama kali gitu kan ya, contoh Ya, doang. Ternyata kok kita pikir kita bisa langsung charge orang 2 juta gitu loh. Tapi betul. kok nggak ada yang mau ya? Oh karena ada substitusinya yang indirect gitu loh. Oke. Contohnya mungkin ke Pilates, contoh ke Pickleball. yoga, pickleball juga gitu Ya. kan. Jadi bikin, oh ternyata nggak bisa serta-merta seperti itu ya. Gitu. Oke, dan lama-lama mereka adjust the price by itself. Ke market market. equilibrium yang kita Ya. berasa, yang market berasa bahwa ini lu tepat nih kalau misalnya lu di sini gitu. Betul. Lu nggak bisa serta-merta lu jadi price maker terus lu kayak gitu gitu. Oke. So the goal adalah to be price maker. Tapi to start a business, ya sometimes we have to be price taker dulu. Setuju? Pertanyaan menarik. Kalau gue sih menganut atau lebih tepatnya mengakuisisi frameworknya si Peter Thiel. Oke. Peter Thiel itu salah satu investor di Facebook. Kalau dia klaim, lu kalau misalkan bikin bisnis, lu harus aimnya for monopolistic. Ya, betul. That's the end goal kan? Ya pokoknya aim ya. Aim. Regardless akhirnya nggak jadi ya pokoknya aimnya monopoli gitu. Oke, oke. Kenapa gitu? Karena dia berasa ya lu harus memastikan market tuh ikutin lu. Oke. Nah jadi kalau ditanya goalnya menurut gue jelasnya semua goal harusnya jadi price maker. Price maker. Kalau misalkan ditanya goal ya. Tapi kan akhirnya begitu kita masuk ke sana, contoh Facebook lah masukkan. Tapi kan akhirnya banyak kompetitor lainnya kan yang masuk ke area media sosial juga. Akhirnya mau kagak mau dia harus tanda kutip masuk ke realita pasar dan akhirnya dia coba adjust dia punya harga gitu. Betul. So ya kalau mau jawab pertanyaan lu sih goalnya yes jadi price taker tapi Price maker. price maker tapi menurut gua akan sangat susah untuk bisa di sana terus-terusan gitu. Oke. Good. Untuk next, jargon opportunity cost. Ya, definisinya adalah biaya dari pilihan yang kita nggak ambil. Betul ya? Yep. Oke. What is the relevancy dengan bisnis atau karir zaman sekarang, Gus? Iya, jadi mungkin orang-orang di sini yang pada umumnya ngeliatin bisnis itu cuma peduli sama pendapatan pada umumnya. Oke. Nah, menurut gua, yes pendapatan itu penting jelasnya. Kalau misalnya ada Ya. pendapatan kita nggak dapet duit kan ya. Tapi menurut gua salah satu yang bikin orang itu kedistorsi adalah kita tuh kalau ngerti juga definisi pengeluaran. Oke. Pengeluaran kan ada banyak kan. Kita ngomongin fixed cost, Fixed cost. pengeluaran tetap, variable cost, Variable itu cost. pengeluaran yang variabel kan. Nah, salah satu ilmu ekonomi yang waktu itu kita coba belajar di kita punya kelas ekonomi, menurut gua opportunity cost itu ngubah mindsetnya gua. Oke. Dimana lu harus mikirin lu punya keputusan di masa depan itu bisa keputusan sekarang ini bisa mempengaruhi lu punya keputusan di masa depan. Ya. Nah, jadi di sini contoh ngomongin paling simpel adalah kita mau berasa ada shining object syndrome. Di mana sindrom saat ada suatu benda yang benar-benar bercahaya banget. Oke. Nah, kita pada udah punya bisnis nih. Punya bisnis, kita udah tahu cash flow kita udah muter. Pada umumnya kita muterin ke kita punya bisnis lagi. Oke. Karena bisa muter kan. Tapi karena ada benda yang bersinar itu, akhirnya orang itu pengen coba ke sana. Oke. Akhirnya jadi biaya opportunity, biaya kesempatan di dia punya bisnis yang udah as usual seperti apa gitu. Right. Oke. Kalau relevansi berikutnya, contoh berikutnya mungkin lebih ke apa cost yang harus dibayar antara memilih corporate career versus entrepreneur. Setuju ya? Ada tanggapan soal itu gak? Ya, itu kalau misalkan pribadi ya, Ya. contoh pribadi gitu kan. Lu punya pengembangan diri, lu itu prefer lu naikin tangga karir corporate Betul. lu atau lu bisnis sendiri. Itu Ya. juga opportunity cost kan. Betul. Contoh lu di sini udah 10 tahun kerja. 10 tahun kerja, abis itu Gaji udah cukup signifikan. Ya. Lu bisnis tanda kutip resiko lu tambah tinggi, bisa amit-amit bisa lebih rendah daripada gaji lu sekian kan. Betul. Itu pertama pilihan hidup. Tapi tanggapannya gua itu sih sebenarnya lebih cocok itu ke yang namanya sunk cost. Oke. Jadi di ilmu ekonomi ini ada yang namanya itu sunk cost, yang plek-plek itu sebenarnya bukan biaya kesempatan tapi biaya tenggelam. Oke. Jadi kalau misalkan biaya kesempatan itu adalah kita kan looking forward kan. Bahasa Kita ngambil Indonesianya apa ya, Gus? sunk cost, biaya tenggelam. Biaya tenggelam. Oke. Dimana kalau misalnya biaya kesempatan itu kan kita lihat ke depan. Ya. Kayak kira-kira kita punya
ke depan itu ada opportunity cost apa nih gitu kan. Ya. Sedangkan kalau misalnya sunk cost kita lihat udah ke belakang, masa lalu nih. Ya. Kayak kira-kira biaya apa yang sudah terjadi yang bikin kita tuh kedistorsi sama kita punya keputusan. Betul. Nah, jadinya dalam konteks korporat itu, jadi pada umumnya orang-orang tuh berasa, wah gue udah korporat 10 tahun, udahlah gue kesini lagi lah. Atau mungkin yang lebih makin membumi lagi, merakyat lagi, orang itu pengen beli ice cream di hari Minggu. Udah jalan 10 kilo. Dia baru ingat, hari ini hari Minggu ya. Betul. Apa jangan-jangan gue nggak usah aja ya gitu. Tapi dia mikir, tapi gue udah jalan 5 kilo gitu. Udah gue hajar lagi lah. Tanggung gitu dengan harapan seperti itu. Nah, jadi di dalam konteks corporate sama entrepreneur, menurut gue yang bikin orang berbahaya adalah saat lu bisa saat lu kedistorsi sama lu punya sangkos. Betul. Karena itu biaya tenggelam yang nggak bisa balik lagi. Ada satu contoh yang mungkin menarik. Jadi contohnya adalah movie ticket. Movie ticket kita beli tiket nonton ya. Kita beli harga 50.000. Udah nonton setengah jam, ternyata jelek nih. Tapi udah bayar nggak bisa refund. Iya. Ya udah lanjut nonton. Iya, Nah, itu salah satu contoh sangkos. Ya, contoh orang yang nonton sampai detik ini. Apa? Oke, contoh juga sama orang yang nonton sampai detik ini. Sampai detik ini. Ya kan, berasa sebenarnya udah basi nih, gue udah tahu ya kan. Oke. Tapi karena udah sampai detik ini, dia berasa masa iya sih nggak ada yang daging amat gitu kan. Ya, oke. Sama itu dia Lanjutin. dia punya keputusan untuk nonton lagi, berarti itu terdistorsi sama sangkosnya. Oke. Jadi pebisnis yang tanda kutip menurut gue savvy, yang veteran menurut gue itu dia nggak kedistorsi sama sangkosnya gitu. Dia berani ignore sangkos. Oke. Karena dia tahu Kedepannya itu outcome-nya, expected value-nya itu lebih tinggi will dari cover mana the gitu. sunk cost. Iya. That's good. Cukup clear I think ya untuk opportunity cost tadi. Next jargon adalah cash flow versus profit yang tadi sempat di mention di awal-awal. Cash flow business. Iya. Itu menurut gue semua kesalahan pebisnis pemula tuh. Ya. Atau enggak, itu agak generalisir lah ya. Kesalahan gue lah, fatal lah. Jadi gue berasa cash flow sama profit itu gue pikir adalah sesuatu yang sama, tapi sebenarnya beda gitu. Oke. Jadi mungkin buat di sini sama-sama ngerti, terus juga coba tambahin. Jadi kalau misalkan kita itu bisnis kopi gitu kan ya. Ya. Kita beli 10 kopi, terus jual 10 kopi lagi. Betul. Ya kan, kita kali 2. Kita 10 kopi itu 20.000, kita beli, kita bisa kali 2 40.000. Ya. Profitnya itu 20.000. Betul. Ya kan? Dan itu bisa langsung masuk ke cash flow juga. Ya. Ya kan? Kalau misalkan sesimpel itu. Ya. Tapi mungkin aja kita itu yang orang beli langsung hajar 10 kopinya kita itu, dia tempo. Iya kan? Sebulan, contoh kan? Bang, gue ngutang dulu ya gitu loh. Ya. Berarti di hari itu gue profit, tapi gue nggak punya cash flow. Betul. Nah itu menurut gue, orang-orang tuh harus ngerti, lu ke bisnis yang lebih cash flow bisnis atau lebih ke yang sifatnya tuh piutang. Oke. Account receivable atau piutang ini yang menurut gue bikin orang tuh kedistorsi. Kadang-kadang kayak seakan-akan gue kaya banget, tapi duitnya nggak kelihatan. Ya. Duitnya nggak dipegang gitu loh. Which is ini happen to your business. Boleh share Ada dikit? beberapa. Boleh share dikit gak biar relevan? Jadi gue itu ada beli inventory, contoh mudahnya doang kita buletin 1M. Ya kan? Inventory di industri apa contoh? Baju. Baju, ya kan? oke. Beli buying inventory 1M kan. Berarti gue ada 1M worth of inventory. Ya. Nah, gue abis itu coba jualin dong. Nah, pas lagi gue jualin, gue dapat cash flow, contoh cuma 500 juta. Oke. Berarti 500 jutanya lagi masih Utang. berbentuk Tempo. inventory. Nah, inventory tersebut akhirnya itu kan gue harus coba bayar dong. Ya. Nah, karena gue coba bayar gue nggak ada itu, akhirnya mau nggak mau gue harus tempoin gue punya supplier. Oke. Nah, itu untuk make sure gue punya bisnis itu bisa gerak tuh. Ya. Karena kalau misal kagak kayak gitu, gue nggak bisa dong kayak gue tahan badan pasti langsung 1:1 langsung beres semua gitu loh. Betul. Dan itu kenapa juga ngelebar terhadap kenapa kadang-kadang price markup di dunia fashion itu tinggi. Karena buy inventory-nya berapa, jualan terhadap inventory tersebut bisa kali 5 atau kali 6. Oke. Karena buat bisa cover yang tanda kutip yang kagak kejual di bulan tersebut. Oke, very relevant. Ada contoh lain. Jadi kita sebutannya untuk bisnis baju tadi itu is not a cash flow business ya. Ya, dalam konteks suppliernya itu malah jadi piutang bisnis. Ya. Bisnis piutang. Bisnis piutang. Karena kan dia tanda kutip ya, tahan badanin buat si brand. Oke. Karena kan si brandnya yang coba muterin kan. Ya. Padahal dia kan dealnya sama brandnya kan. Dia tanda kutip harusnya nggak mau tahu kasarnya ya. Ya.
Tapi kan karena kita sebagai supplier pun juga harus ngebantu, karena kan sebagai supply chain, rantai pasarnya kan kita di bawah kan. Ya. Sebenarnya kan yang ketemu customer kan. Jadi kita juga harus bantu si brandnya juga kan. Betul. Jadi bisnis yang tahan badan ini terkesan seksi karena omsetnya gede. Oke. Tapi karena di Tempo mungkin aja ujung-ujungnya juga nggak signifikan gitu loh. Oke. Mungkin buat orang-orang yang kagak ngerti terhadap industri yang banyak inventarisnya, kita ke industri jasa juga lah. Industri jasa pembuatan konten. Oke. Pada umumnya juga kalau misalnya brand-brand gede pasti minta tempo dong. Ya. Gue udah SOW gue, scope of work, gue punya kerjaan, deskripsi gue, dapat kontrak nih. Kontrak ini gue harus bikin 30 konten. Oke. Nah, 30 konten ini bakal cair kalau misalnya H+30 dari konten 30 konten ke-30 itu sudah dipublikasikan. Ya. Nah, jadi ya dari sisi kita sebagai content production, kita berasa, lah, duit gue baru kelihatan, gue udah ada OPEX, kita udah ada pengeluaran di 30 hari ini, H+0 sampai H+30, kita udah ada pengeluaran, tapi kita dapat duitnya itu di H+60. Oh ya, betul. Nah, itu kan harus ada certain margin atau certain profit yang kita tahu, oh ternyata harus sekian banyak untuk kita bisa cover kita punya pengeluaran. Betul. Nah, menurut gue pebisnis-pebisnis yang pemula atau siapapun yang pemula ini mungkin kadang-kadang miss di sana karena kedistorsi sama omset gue yang penting gede. Tapi bukan berarti bisnis cash flow lebih bagus dari bisnis piutang tadi dong, Gus. Menurut gue itu pilihan hidup. Apakah banyak bisnis piutang ini yang hidup di Indonesia? Banyak banget, ya kan? Bisnis komoditas pada umumnya bisnis piutang, Ya. di mana mereka diutangin banyak banget, tapi ya akhirnya dinamika terhadap loan yang bisa mereka dapatkan dari institusi keuangan, Ya. karena kan mereka punya aset. Betul. Jadi itu pilihan hidup tuh, antara kita mau fokus ke cash flow-nya kita, bisnis yang kita langsung terima duitnya buat langsung kelihatan, atau sifatnya itu akumulatif asetnya kita. Ya. Jadi kalau dibilang bagus atau enggak, subjektif. Betul. Tapi kalau misalkan pemula yang tanda kutip nggak punya privilege, yang nggak punya network, menurut gue pasti jelasnya lebih bagus ke cash flow. bisnis. Karena kan ya lu butuh nafas. Ya, sebagai praktisi bisnis yang udah pernah jalanin dua-duanya, how will you run bisnis piutang tadi differently? Kalau nanti bakal jalanin bisnis piutang lagi. Kalau bisnis piutang menurut gue udah pasti harus OPEX-nya rendah. Oke. Karena dengan OPEX-nya rendah, OPEX itu adalah operational expenditure, jadi pengeluaran secara operasional. Habis ini kita bahas nih. Ya, kita itu pokoknya kalau misalnya kita rendah, alhasil kan kita punya cash yang harus kita pastikan untuk bisa bikin operasional kita lancar, itu jadi aman kan. Ya. Sedangkan kalau misalkan cash flow, tanda kutip, operasional kita besar pun, ya jelasnya kita aim buat lebih rendah lah ya, tapi misalkan operasional gede pun, jadi contoh di sini 100 karyawan, di sini 10 karyawan gitu kan ya. 100 karyawan tersebut ini ya udah pasti cash flow-nya itu bisa cover ke 100 karyawan tersebut gitu. Ya. Jadi pastiin ini OPEX tuh dua-duanya aim buat rendah, tapi yang sebelah sini untuk kita lebih aman lagi, pastinya ini harus lebih rendah lagi. Sama pricing margin tadi yang lu bilang ditinggiin untuk cover tempo tadi. Benar, Ya. benar. Tapi ya itu ngelebar terhadap kadang-kadang aset kita akhirnya bisa, yang tadi gue bilang ya, terhadap aset kita akhirnya bisa dijadikan suatu jaminan untuk institusi keuangan, dan akhirnya kita jadi punya standby loan untuk kita punya cover kita punya bisnis modal. Oke. Very good. Next jargon adalah ini paling sering lu ngomongin sih, CAPEX and OPEX. Ya, CAPEX mainly adalah capital expenditure, OPEX operational expenditure. Ya. Boleh share dikit CAPEX and OPEX in your terms? Ya, CAPEX itu kalau gue ngomongin bener plak-plak bahasa rakyatnya, menurut gue belanja modal. Oke. Apapun di bisnis kita yang kita belanjakan untuk menjadi modal kerjanya kita. Di awal biasanya ya. Di awal. OPEX adalah kita punya operasional. Belanja pengeluaran untuk operasional kita itu bisa lebih efektif dan efisien lagi. Ya. Jadi kalau ditanya bedanya, yang satu sifatnya itu pada umumnya one time thing. Atau lebih tepatnya yang pada umumnya itu mungkin 5 tahun sekali, 10 tahun sekali, ya kan? Contoh buat orang kebayang, contoh kita itu Coffee shop deh. ya coffee shop, kita ngomongin coffee shop. CAPEX apa aja? CAPEX-nya kita ngomongin pada umumnya orang beli asetnya, rumahnya kan. Sewa ruko lah, sewa ruko. Rukonya sendiri kalau misalnya dibeli itu dia punya CAPEX. Oke. Ya kan. Karena kalau misalnya sewa jatuhnya Sewa OPEX. jadi OPEX. Ya, sewa jadi OPEX. Jadi CAPEX-nya dapat kan. Terus kita ngomongin kita punya bar.
kita punya renov Ya. segala macam, kita punya Mesin kopi. Nah, itu semua atau capex. Gelas kopi. Yang nanti kita bisa depresiasikan berdasarkan ilmu akuntan yang kita mau akuisisi. Mau 12 bulan, mau 20 bulan, 24 bulan, terserah kalian lah. Nah, itu adalah capex. Ya. Sedangkan opex-nya di bisnis kopi ya kita punya karyawan, kita punya barista, Gaji. gaji, semua tetek bengek yang berhubungan dengan petty cash. Contoh logistik Lalamove lah, logistik Gojek segala macam, itu kan masuk kita punya opex gitu untuk memastikan kita punya operasional bisa berjalan. Kita ngomongin buka PO itu juga opex, mau Biaya beli listrik biaya per- listrik per opex. Pokoknya kita buka PO terhadap biji kopinya, ya itu kan opexnya kita kan untuk kita bisa bikin kopi gitu. Oke. Nextnya masih berhubungan COGS. Kita ambil contoh kopi ya. COGS kepanjangannya Cost of Goods Sold. Ya, Ya, bahasa biaya- Indonesianya HPP kan ya. HPP ya. Nah, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Walaupun agak beda dikit, tapi ya basically adalah kita punya penjualan itu sebenarnya dilawan sama apa untuk jadi kita punya pendapatan bersih. Betul. Yang bahasa Inggrisnya net revenue. Ya. Jadi orang-orang tuh biasanya tuh langsung, oh gue dapat pendapatan, hajarnya ke semua pengeluaran gue. Betul. Nah itu sebenarnya bukan laba rugi, itu namanya itu adalah cash flow statement. Ya. Mana yang lebih bagus laba rugi sama cash flow statement ya baik lagi gimana lu run the company. Ya. Semakin mom and pop shop, semakin industri rumah tangga pada umumnya pengen lihatnya udah cash flow statement ya. Gua penjualnya berapa, dilawan sama pengeluaran gue beres. Ya. Tapi kalau misalkan ngomongin yang tanda kutip lebih terstruktur atau bahkan pengen Profit and loss. scale, lihatnya profit and loss. Ya. Karena bisa aja dia pengeluarannya lebih tinggi Betul. di bulan tersebut, tapi masih bisa untung. Betul. Tapi pengeluarannya lebih tinggi. Betul. Ya paling lagi ke kita punya profit sama kita punya cash flow kan. Ya. Mungkin cash flow-nya kalah nih. Tapi karena itu tuh bisa untung aja gitu. Oke, kasih contoh cara menghitung COGS di coffee shop. Contoh kita ngomongin kopi gula aren. Susu. Semua susu, es, kopinya, gula arennya, cupnya, sedotannya, itu semua dihitung tuh. Ya. Nah, komponen-komponen itu, jadi contoh harganya itu untuk buat, itu mungkin harganya 8.000. Untuk bikin satu cup of Benar, coffee. ya cup of coffee 8.000. Nah, dari sana, mau kita jual berapa? Contoh kita ngomong simpel kali 2, 16.000. Ya. Nah, 16.000 dikurang 8.000 tersebut. Ya, jadi akhirnya ada 8.000 kita punya pendapatan bersih, yang kita nanti baru bagi itu ke kita punya OPEX. Ya, COGS-nya berarti 8.000 yang tadi ya. Benar. Oke. Next one, ini jargon yang mungkin jarang kita dengar, tapi very relevant sebenarnya. Economies of scale. Ya, Iya. Kalau plug bahasa Indonesia kan skala ekonomi ya. skala ekonomi. Ya kan? Ya scale aja banyak orang tuh berasa masih asing gitu loh. Skala apa sih Scaling, maksudnya? Scaling kan. Jadi skala itu maksudnya sekarang kita skalanya contoh kita ngomong skalanya 1M. Gimana caranya kita bisa skala lebih tinggi lagi ke 10M, 100M gitu kan. Ya. Nah, economies of scale pada umumnya orang tuh pakai saat kita tahu kita tuh bisa skala lebih tinggi lagi untuk kita neken harganya kita. Jadi ngomong paling simpelnya, paling sederhananya adalah saat orang itu bisa PO, buka PO ke lu, nggak cuma satu piece. Ya. Jadi pada umumnya satu piece ya pasti lu berasa anjir, lu bikin gue per aja Gus gitu kan. Lu satu piece, ya udah gue kasih lu harga mahal. Ya. Karena bikin lu punya produktivitas tidak efisien kan. Ya. Karena lu punya aktivitas produksi kan harus efisien mungkin, alhasil butuh kuantitas banyak mungkin juga kan. Betul. Harusnya secara teorinya semakin besar kuantitasnya, harusnya lu punya produksi semakin efektif, semakin efisien. Ya. Alhasil lu bisa bikin itu lebih murah lagi. Nah, Betul. itulah economies of scale. Jadi saat orang itu kasih lu bisa 100.000 pieces, wah lu happy. Karena lu tahu lu ada economies of scale-nya gitu. Betul. The purpose of economies of scale itu salah satunya nurunin cost of production. Benar. Betul ya? Ya. Betul. Boleh kasih contoh yang relevan di let's say coffee lah atau bidang jasa maybe yang lu ada. Bidang jasa menurut gua agak susah. Ya. Karena kan kita ngomongin man hour ya. Ya. Tapi kalau misal plek-plek disuruh cobain gimana caranya bidang jasa itu bisa scale, walaupun menurut gua bidang jasa itu agak susah scale. Betul. Tapi asumsi bisa scale. Menurut gua orang-orang itu harus bisa dibagi waktu-waktunya dia itu ngerjain apa aja, dan abis itu dari 8 jam kerjanya dia, lu breakdownin kayak 6 jam itu udah ngerjain yang kita punya bisnis A. Ya. 2 jamnya itu lu alokasin lagi ke bisnis B. Oke. Nah, jadi ada scale-nya. Jadi kita punya overhead
kita punya pengeluaran OPEX-nya kita, itu nggak cuma kedistribusikan ke kita punya PO yang A, tapi bisa kita distribusikan ke PO B. Walaupun itu secara teori bisa seperti itu, jelasnya kalau industri jasa jauh lebih susah dibandingkan industri-industri yang udah ada produknya. Betul. Contoh mungkin membuat yang lebih kena banget, kita ngomongin tuh industri coding. Industri Menarik. IT. Industri IT kan kita ngomongin coding itu diproduksi sekali kan. Betul. Nah, scale-nya gampang. Kenapa? Karena udah produksi sekali, dikonsumsi sama orang pertama, dikonsumsi sama orang kedua, orang ketiga, nggak ada dinamikanya gitu. Kayak gue bilang, kalau industri jasa, cuma ada Agus ngobrol sama A gitu kan. Mendadak ada B mau ngomong, C ngomong. Kan nggak scale kan secara waktunya gitu kan. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dibuat lebih efektif, tapi seberapa kuat sih orang terima informasi terus-terusan kan. Tapi kalau misalnya kita ngomongin coding itu bener udah dikonsumsi sama A, dikonsumsi sama B, sama C, itu semua sama gitu. Kita masuk ke jargon berikutnya. Zero sum game and positive sum game. Jadi di ekonomi, kalau misalnya ingat kan ada yang namanya game theory. Betul. Ya kan? Dimana pada umumnya itu dipopulerkan yang sama jargon yang namanya prisoner dilemma. Ya. Ada dua penjahat, yang satu antara dikasih dua kondisi, antara mereka ngaku atau nggak mau ngaku. Betul. Ya kan? Nah, kan dicari tuh equilibriumnya. Nah, dari sana pun, dari game teori itu akhirnya dielaborasi gitu loh, bahwa game itu ada yang zero sum game, di mana bakal ada orang yang diinjak, ya kan? Atau yang positive sum game, bisa semuanya itu menang. Ya. Apa itu relevansi di dalam konteks bisnis? Pada umumnya, atau lebih tepatnya, orang-orang yang susah berkembang menurut gua bisnisnya, orang tuh mikir selalu zero sum game. Jadi contoh supplier gitu ya sama brand, ini paling sering terjadi nih di industri ekonominya kita nih, di mana supplier selalu berasa, gue diinjek-injek nih, zero sum game nih, yang enak elunya, brand yang tahu lu gitu kan. Brand juga serta merta juga sama gitu, ini supplier nggak bisa bantu gue banget sih gitu kan, udah tahu nih sekarang ekonomi lagi susah gitu kan segala macam kan. Nah, yang paling bisa berdansa dengan ekonomi dengan baik ya mereka cari keharmonisan sendiri, gimana caranya bisa win-win situation. Contoh ya udah lu temponya gue tambahin lagi 15 hari lagi ya bos, dan juga vice versa, gue besoknya kasih lu kontrak lagi deh gitu loh. Tapi yang bikin ini semua sensitif kadang-kadang ya dari sisi kliennya, dari sisi suppliernya udah berasa bohong nih gitu. Karena kita sering banget kan denger cerita orang-orang bahwa udah bisnisnya itu udah susah banget untuk kita minta cair invoice-nya. Tapi karena mereka bilang bahwa tenang aja bro, nanti gue bulan depan 2 bulan lagi gue kasih lagi invoice lagi gitu kan. Nah itu yang bikin dinamikanya agak susah gitu, kayak kita berasa kan lu kan udah telat gitu, kok lu masih kasih gue gitu. Nah tapi kan konteksnya kita harus cari lawan main, makanya game teori kan. Kita mau lawan main siapa yang kita berasa bisa sama-sama positive sum game. Dalam konteks bisnis lu sendiri, lu lebih ngarah ke positive sum game saat ini ya? Oh ya pasti dong, maksudnya kita harus aim ke positive sum game, karena begitu kita aimnya buat zero sum game, pasti orang-orang pasti udah tahu reputasinya lu gitu. Bahwa dia bakal injek-injek lu terus gitu. Next jargon adalah ada CAC dan LTV. CAC stands for Customer Acquisition Cost, biaya buat dapetin satu customer. Dan LTV nanti kita mention juga, LTV lifetime value, nilai total dari satu customer sepanjang waktu. Kita mulai dari CAC dulu. Gue sih inget sih kayak di kelas ekonomi kita nggak ada ya CAC. Gak ada. Kayaknya sih nggak ada ya. Kayak lebih finance sih di otak gue sih. Tapi anyway ya kalau misalnya CAC buat orang yang agak bingung kenapa jadi namanya biaya akuisisi customer. Ya basically itu kan biaya marketing pada umumnya. Cuma ini di breakdownin per customer. Karena jadi kita tahu semua aktivitas kita saat customer itu datang cobain produknya kita, itu biaya berapa sih? Jadi bisa lebih ketakar dibandingin biaya marketing kan kayak abstrak gitu kan. Oh gue bakar 100 juta kan abstrak gitu kan. Tapi saat kita bisa mengkuantifikasi ini per customer, jadi kan langsung kebayang, oh ternyata gue itu untuk onboarding 1 juta user butuh 100 juta. Oke, 1 juta user butuh 100 juta, berarti per usernya berarti 100 perak. Nah itu adalah kita punya biaya akuisisi customer tersebut. Kenapa untuk orang itu tahu ini semua, abis itu dia lawan sama yang namanya LTV tersebut, lifetime value-nya. Kita harus mempunyai suatu data, atau lebih tepatnya kita harus bisa mengumpulkan data untuk kita bikin suatu forecasting. Setiap orang onboarding ke kita punya produk, kira-kira itu lifetime value-nya berapa banyak. Contoh udah 100 perak ke kita kan. 100 perak ke kita, abis itu lifetime value-nya berapa lama sih? Oh ternyata dia ambil jasa kita 6 bulan.
6 bulan tersebut ternyata dia menghabiskan 500 perak sama kita. Oke. Nah, jadi itu kan plus tuh. Ya. Make sense dong. Nah, Betul. jadi hal seperti itu menurut gue sangat relevan untuk kita coba kerjain. Ya. Tapi mungkin ada orang-orang berasa nggak relevan dalam konteks jasa. Tapi menurut gue juga relevan. Karena kalau misalnya jasa, gue nggak tahu lu bisa komentar juga sebagai orang yang di industri jasa. Lu mau coba jualan sama orang nih. Lu ketemu sama sekian banyak orang kan? Ya. Lu bisa hitungin. Contoh lu ketemu sama orang-orang sebulan berapa kali? Contoh sebulan Ada berapa 15 banyak lah, orang? 15. 15 orang. Gua asumsi karena ini masih baru mau kenalan, lu yang bayarin kan? Ya. Kan? 15 kali gua asumsi lu bayar 500.000, fair gak? Fair. 500.000 berarti 7,5 juta dong lu Ya. keluar kan? Ya. Nah, lu kalau misalnya plek-plek tanda kutip cuma ngeliat itu sebagai biaya pengeluaran marketing lu ya 7,5 juta. Betul. Nah, tapi ya dari 7,5 juta ini lu harus pikirin yang akhirnya masuk ke lu berapa banyak. Betul. Contoh ternyata dari 15 itu cuma 3. Berarti per orang itu lu akuisisi customer lu 2,5 juta. Ya. Nah, dari 2,5 juta tersebut, ngambil jasa lu berapa banyak sih? Betul. Oh, ternyata dia bisa sama lu contoh 2 tahun. Oke. Per tahunnya itu bisa kasih lu 5 juta. Jadi Oke. 2 tahun 10 juta kan. Jadi 10 juta dikurang 2,5 juta, masih plus tuh. Oke. Nah, roda ekonomi lu, roda perusahaan lu jadi gampang berputarnya. Karena lu udah kebayang secara plek-plek spesifik per orang itu bisa keluarin lu berapa duit. Dan bisa menghasilkan lu berapa duit. Betul. Ini actually very very important and very informasinya sangat berguna sebenarnya buat bisnis. Tapi nggak banyak bisnis yang ngelakuin ini. Kayak ngitung cost of acquisition dia gitu. Ya. Ya, Bener nggak? benar. Terus ada satu lagi cost of acquisition leads ya. Leads dan jadi actual customer is two different things. Yep. Menurut lu Gus? Ya itu kalau misalkan itu ngelebar, kita ngomongin funneling kan. Funneling ya. Bahkan ada orang yang bisnisnya benar-benar udah polish parah, yang benar-benar yang mungkin multinational company yang skalanya gede banget, cost per impressionnya dihitung. Wah, oke. Ya kan? Klik ya. Iya, jadi kita ngomongin cost per impression, cost per klik, cost per leads, terus baru cost per sales ataupun acquisition customer tersebut gitu loh. Jadi kalau ditanya komentarnya gue, semakin besar lu punya skala, jelasnya lu butuh mengobjektifikasi ini semua. Data-data itu ya. Karena kalau kagak kan subjektif. Betul. Omset kita turun, kenapa ya bos? Kurang spending kali. Kurang spending di mana? Nggak tahu. Nah, tapi kalau misalkan di sini jadi kelihatan kan, oh ternyata kita punya cost per leads kita makin lama makin tinggi nih. Cost per impression kita makin lama makin tinggi nih. Jadi kan ketahuan nih, mana sih yang bisa kita bikin lebih efektif ataupun efisien lagi gitu. Menurut lo apa best way buat bisnis baru atau muda untuk bisa dapat data-data ini? Kalau di LinkedIn, I think it's easy karena it's easier ya, bukan easy ya. It's easier karena kan itu digital ya. Jadi semua ada back-end-nya bisa di-compile kan, all the data. Iya, itu good point sih. Apakah ini bisa teraplikasikan ke semua industri? Menurut gue bisa. Kalau misalnya ditanya bisa atau nggak bisa. Bisa sih. Tapi kalau ditanya susah, jelasnya kalau contoh yang paling ekstrim kita ngomongin industri rumah tangga, pasti berasa PR banget kan. Betul. Kayak gue jualan bakso goreng gitu kan, kenapa gue harus mikirin ya cost per impression gue, cost per leads gue, berapa banyak yang WA gue, ya kan. Tapi kalau ngobrolin secara tolol aja, kalau misalkan kondisinya lu adalah lu pengen scale, economies of scale yang lu pengen dapetin, sebenarnya lu butuh. Betul. Tapi untuk awal-awal itu nggak dibutuhkan. Jadi ini ngelebar terhadap orang-orang tuh kadang-kadang selalu mikirin bahwa balik lagi ke poin kita terhadap orang-orang tuh kadang-kadang mikirin kayak gue milih cash flow dulu atau profit dulu gitu. Betul. Ini juga sama tuh, kita punya dilema gitu. Apakah butuh di dalam konteks omset 10 juta? Menurut gue pribadi belum butuh. Ya. Oke Gus, kalau gitu menurut lu berapa? Ya, menurut gue lu udah hit contoh per bulan 400 juta, which is ya setahun 4,8 M, yang di atas UMKM. Nah itu lu baru boleh mikir ke sana. Right. Okay. Jadi itu sih indikator yang... Jadi untuk bisnis baru atau bisnis yang masih muda atau bisnis yang omsetnya masih kecil, profit dulu aja. Betul gak? Ataupun cash flow dulu. Oh, cash flow dulu. Itu serah, antara dia mau cash flow dulu atau profit dulu gitu. Tapi kalau misalkan lu semakin dewasa, bisnisnya harusnya semakin rigid. Ya. Nggak bisa serta-merta ngelempar spending marketing tapi Betul. kagak tahu itu fungsinya buat apa gitu. Betul. Terakhir, to close, gue tahu ada banyak istilah ekonomi di dunia zaman modern sekarang yang dulu di kelas ekonomi kita nggak pernah muncul di buku ekonomi kita. Gitu. Ada nggak istilah ekonomi modern yang lu tahu?
Mungkin gue mulai dari beberapa istilah ekonomi yang belum ke cover kali ya. Oke. Pertama mungkin menurut gue marginal cost. Oke. Pengeluaran marginal setiap kali lu produksi barang berikutnya. Oke. Itu seberapa gede pengeluaran lu. Dimana menurut gue itu juga penting. Lu harus aim ke industri yang semakin lu produksi semakin rendah marginal costnya. Oke. Kan menurut gue make sense. Karena Betul. kan ya lu bikin lu punya operasional makin rendah. Ya. Itu satu. Kedua, gue kan juga ada suka sama buku namanya Skin in the Game. Oke. Itu dari author namanya Nassim Nicholas Taleb. Apa tadi bukunya? Skin in the Game. Skin In the Game. in the Game. Nah, di mana beliau itu si Nassim Nicholas Taleb, autornya dia kasih tahu satu konsep yang namanya itu Lindy Effect. Oke. Lindy, Lendy. Ya, Oke. di mana dikasih tahu bahwa semakin lu lama di dunia ini, semakin besar juga probabilitas lu untuk nggak pernah mati. Oke. Contoh yang paling ekstrim ya kita mungkin ngomongin McDonald. Oke. Udah makin lama gitu kan ya. Ya. Kita ngomongin Apple, udah makin lama gitu kan ya. Jadi atau enggak restoran-restoran yang kita bisa lihat lah yang biasanya ada di jalanan gitu kan ya. Maksudnya masih terekspos sama resiko. Hmm. Tapi saat resiko itu datang, probabilitas lu jadi aman semakin tinggi. Oke. Jadi itu salah satu yang menurut gue menarik untuk pebisnis-pebisnis di sini atau orang-orang yang mau belajar sama kita, mereka mau ngembangin bisnis seperti apa. Oke. Karena pada umumnya, kalau berdasarkan data, bisnis-bisnis pada umumnya yang lewat dari 4 tahun itu paling cuma 10%. Ya. Jadi satu dari 10 yang made it, Hmm. 9 mati. Hmm. Nah, itu relevan tuh sama Lindy Effect itu gitu. Karena kita tahu kita harus memastikan bisnis kita lewatin dari 4 tahun itu kan. Secara statistik gitu kan. Ya. Nah, jadi gimana caranya kita memastikan kita punya nafas bisa sampai tahun keempat. Karena tahun keempat itu pada umumnya itu yang baru tanda kutip bisa kita jadi eksponensial. Terus di otak gue lagi mungkin ada yang namanya hidden cost. Ya. Biaya yang nggak kelihatan kadang-kadang. Jadi pada umumnya tuh orang-orang tuh setiap kali bikin inisiatif kayak seakan-akan oh ya udahlah, gue kerjain aja gitu loh. Ya. Contoh mungkin di sini yang pas lagi saat video ini dibuat orang tuh lagi ramai banget bikin pedal. Oke. Orang pikir ya udah kerjain aja gitu kan. Tapi banyak banget hidden cost yang kita nggak kelihatan Oke. at face value. Ya. Jadi face value itu apa tuh bahasa Indonesia face value itu ya? Di permukaan lah ya. Ya saat di permukaan tuh lu berasa tuh bisnis tuh seksi banget. Begitu lu masuk ternyata nggak seksi-seksi amat. Ya. Gue yakin masih tuh sering kan ketemu sama orang gila nih Betul. kalau bisnisnya gue sih gue udah cuan parah nih gitu kan, Betul, betul. ya kan. Tapi begitu kita udah masuk ternyata banyak banget hidden cost yang nggak kelihatan gitu loh. Contohnya? Contoh mungkin yang orang-orang pada umumnya biaya marketing tuh. Marketing gue sering banget ketemu orang-orang oh kita bikin inisiatif A B C D F G gitu loh. Oke. Dipikir oh ya udah berarti RAB sekian doang gitu loh. Tapi begitu masuk begitu mau eksekusi kok nambah terus ya. Betul. Anggaran-anggarannya gitu kan ya. Ya. Jadi hal seperti itu sih yang menurut gue agak harus lebih mindful untuk kalian pikirin gitu. Tapi walaupun agak lebar dikit, gue berasa hidden cost itu pasti selalu ada sih. Cuma gimana caranya kita bisa mitigasi hidden cost itu nggak terlalu banyak sampai akhirnya nggak make sense gitu loh. Betul. Ya, Mungkin gue boleh sambungin ke industri properti ya. Hidden cost contoh, wah enak banget nih beli rumah, gue keep 1 tahun, misalnya beli rumah 1 M. Nah, tahun depan marketnya jadi 1,2 M nih. Wah 1 tahun cuan 200 ribu. 20%. 20%. Iya. Nah ternyata banyak hidden cost tuh. Iya. Ya pajak jual 2,5%. Terus ada biaya komisi ke agent Ya, maintenance. 2%. Nah, Ya, terus biaya PBB, Oke. PBB yang harus dibayar juga dan Oke. lain-lain, which is di jumlah-jumlah bisa jadi di bawah itu, ya. malah di bawah harga beli awal gua gitu. Karena cost-cost tersebut akhirnya cukup signifikan untuk akhirnya nge-growthin dia punya cuan kan. Betul, biaya notaris, biaya AJB yang belum diketahui di awal. Gitu. Iya. Untuk menutup itu tadi jargon-jargon atau terms-terms di dunia ekonomi, di dunia finance yang kita obrolin hari ini. Yang cukup relevan buat kita. Dan cukup relevan buat kita dan semoga relevan juga buat yang nonton Vognomics Podcast ini. Ya, kalau misalnya kalian berasa ada jargon-jargon yang mau mau kita bahas lebih detail lagi, ya komen lah di bawah. Ya, Nah, jadi- karena ini kan berdasarkan pengalaman kita doang nih yang Ya, relevan nih. ini menurut kita adalah jargon-jargon ekonomi yang kita wajib tahu di Ya. tahun 2025 ini. Oke, bisa. Oke, thank you Ah. Agus Leo Halim. Oke. See you next podcast.